Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Rizka Hadiwiyanti, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Santo dengan NPM 250820101111. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai proses instalasi dan juga beberapa basic penggunaan pada software Bizagi Modeler, atau yang lebih dikenal sebagai software yang membantu untuk melakukan business process modeler and notation. Baik, untuk pertama-tama kita akan menginstal terlebih dahulu software Bizagi Modelernya. Yang perlu disiapkan adalah web browser pada komputer atau laptop masing-masing. Baik, di sini saya sudah membuka browser. Kemudian kita cari di Google Bizagi Modeler. Setelahnya kita masuk ke laman yang paling atas di sini. Selanjutnya, sebelum kita download, kita perlu sign in atau mendaftar pada akun Bizagi. Di sini kita langsung sign in aja. Nah, setelah kita berhasil mendaftar di akun Bizagi, kita akan disediakan menu untuk download Bizagi Modelernya. Maaf. Dan di sini kita bisa mengklik tombol download latest version. Dan selanjutnya kita hanya perlu menekan tombol download di sini dan menunggu hingga proses download Bizaginya selesai. Baik, setelah Bizagi berhasil kita install, maka langsung saja di sini saya membuka untuk software Bizaginya. Untuk tampilan awalnya seperti ini, dan di sini ada beberapa menu. Kita langsung saja untuk membuat dokumen baru atau di blank model. Nah, sebelum saya masuk ke hands-on atau penerapan pada studi kasus, saya akan sedikit memaparkan terkait beberapa sintak yang ada di Bizagi Modeler versi terbaru ini. Baik, di Bizagi sendiri itu dari kanvasnya atau dari kertasnya itu kita disediakan ada sebuah, ini namanya pool. Jadi pool ini semacam tempat di mana kita bisa meletakkan beberapa tahapan atau proses yang akan kita modelkan di sini. Kemudian di sini juga ada lane. Lane ini adalah sebagai pembagi antara peran-peran yang ingin kita masukkan atau orang yang ingin kita libatkan di model kita nantinya. Kemudian di sini juga ada beberapa sintak atau fungsi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai 4 elemen dasar dalam pemodelan Bizagi. Di sini ada yang namanya start event. Start event ini adalah fungsi agar kita itu bisa menggambarkan sesuatu yang terjadi secara instan. Kemudian di sebelah kanannya ada task. Task ini adalah semacam unit kerja atomik atau aktivitas yang memiliki durasi. Jadi dia seperti tugas yang kita tugaskan pada seseorang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah flow. Flow ini berbentuk panah seperti ini dengan garis di belakangnya. Ini adalah cara kita menggambarkan proses-proses atau urutan aktivitas antara antara tugas satu dengan tugas yang kedua agar dia terlihat lebih berkesinambungan dan beralur seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ada gateway. Gateway di sini. Gateway adalah semacam elemen yang mengendalikan alur dari eksekusi proses. Jadi dia berfungsi semacam pengambil keputusan dan hasilnya adalah yes or no. Seperti itu. Dalam menghubungkan objek-objek dalam model kita membutuhkan sebuah sequence flow. Sequence flow ini dinotasikan yakni adalah panah yang telah saya tunjukkan tadi. Di sini akan menggambarkan urutan dalam flow objek sebuah proses. Dan dengan menggunakan sequence flow,
setiap aktivitas yang akan kita notasikan atau ingin kita gambarkan pada Bizagi ini dapat memiliki arah yang lebih terstruktur atau lebih terencana seperti itu. Setiap aktivitas yang ingin kita gambarkan tentunya memiliki satu atau lebih sequence flow yang masuk maupun yang keluar. Nah, di sequence flow ini ada yang namanya start event yang digambarkan dengan lingkaran dengan garis tipis di tepinya. Ini menunjukkan kapan tugas tersebut akan dilakukan atau dijalankan. Kemudian di selanjutnya ada juga end event. End event ini seperti kebalikan dari start event, di mana end event bertugas untuk menunjukkan kapan sebuah proses tersebut berhenti atau selesai. Dan dia disimbolkan dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi yang cukup tebal, dan dia berfungsi sebagai pengakhir dari sebuah proses. Kemudian selanjutnya saya juga akan memaparkan sedikit mengenai gateway atau bisa disebut juga sebagai logika percabangan. Dalam BPMN atau Business Process Modeler and Notation, ada beragam gateway yang digunakan untuk mengontrol bagaimana arus berinteraksi saat mereka berkumpul atau converge dan menyimpang atau diverge. Secara umum sendiri, gateway dapat dinotasikan dalam dua hal, yakni yang pertama adalah split gateway, yakni di mana proses tersebut dipecah. Kemudian ada juga join gateway. Join gateway ini adalah sebuah titik di mana alur proses tersebut digabung kembali. Jadi saat di split gateway, satu alur akan dipecah menjadi dua cabang. Dan dua cabang ini akan disatukan kembali dengan menggunakan join gateway setelah split gateway tadi. Dan dalam business process modeling and notation, ada beberapa tipe gateway yang sering digunakan. Yang pertama adalah executive gateway, yang dimana gateway ini adalah gateway yang berbasis dengan data. Pada gambar ini dapat kita amati bersama bahwa pada tipe ini didefinisikan bahwa hanya ada salah satu jalan keluar yang mungkin diambil berdasarkan data. Contohnya di sini adalah jika ada seorang requester atau pemohon mengajukan permohonan, kemudian dia akan ditinjau oleh approver yang akan menilai bahwa apakah persyaratannya telah terpenuhi atau belum. Jikalau belum, maka dia akan dikembalikan kepada pemohon. Namun apabila dia sesuai, maka akan diproses ke tahapan selanjutnya. Seperti itu. Gateway yang selanjutnya adalah exclusive event gateway. Gateway ini adalah gateway yang keputusannya didasarkan pada kejadian atau event yang terjadi pada titik tersebut, bukan hanya sekedar data saja. Contohnya di sini, seorang laki-laki akan mengajak pacarnya jalan-jalan. Tentunya keputusan akan diambil tergantung jawaban pacarnya, iya atau tidak. Jika iya, maka dia akan bersiap-siap untuk pergi. Namun, jika tidak atau di-reject, dia akan lanjut untuk bermain game online. Seperti itu. Kemudian, gateway yang ketiga adalah inclusive gateway. Inclusive gateway adalah keputusan di mana ada lebih dari satu kemungkinan hasil yang bisa dipilih secara bersamaan. Contohnya, di sini ada user baru memberi mobil. Saat mau berkendara, ada pilihan. Apakah dia ingin membersihkan mobil atau isi bensin atau tidak keduanya. Logikanya adalah user boleh memilih salah satu, dua, ataupun semuanya. Namun, semua pilihan yang sudah dipilih harus selesai terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke proses berikutnya, yakni mengantar mobil. Jadi, dia tidak bisa 3 sekaligus dilaksanakan, tapi dia harus
menyelesaikan satu persatu tahapan-tahapannya. Kemudian gateway yang keempat adalah complex gateway. Nah, complex gateway ini adalah digunakan untuk mengontrol keputusan yang lebih kompleks. Ada ekspresi khusus yang menentukan aliran mana yang diperlukan untuk tahapan selanjutnya. Contohnya di sini ada seorang siswa yang hendak masuk ke sebuah universitas dan dia perlu melakukan atau melaksanakan tes ujian masuk universitas. Di tes ini, syarat lulusnya adalah nilainya harus di atas 1000 agar dia dapat diterima di universitas yang dia inginkan. Jika nilainya 800 hingga 1000, maka dia harus membaca buku tambahan dan juga mengikuti ujian ulang. Jika nilainya di bawah 800, maka dia harus mengikuti kelas tambahan dan juga mengikuti ujian ulang. Proses ini akan dilakukan semacam filterisasi, bahwa hanya nilai 1000 lah yang akan mampu menembus atau lolos dari kompleks gateway ini untuk masuk ke proses berikutnya, yakni yang di sini adalah masuk universitas yang dia inginkan. Jadi dia lebih kompleks dan juga dia mampu membatasi atau menerapkan constraint berapa minimal atau nilai yang perlu dicapai oleh user ataupun orang yang kita berikan tugas seperti itu. Kemudian gateway yang kelima adalah parallel gateway. Parallel gateway ini digunakan untuk mewakili dua atau lebih tugas yang dilakukan secara bersamaan. Contohnya, untuk menjadi kaya, seseorang wajib berdoa dan berusaha. Jika hanya salah satu yang ia lakukan, misalnya dia hanya berdoa, maka dia tidak akan mencapai tahapan selanjutnya, yakni menjadi kaya. Nah, bahkan seperti itu juga kalau misal dia hanya memilih atau melaksanakan tugas yakni berusaha. Tanpa berdoa, dia tidak akan mampu untuk lanjut ke proses berikutnya atau tahapan berikutnya yakni menjadi kaya. Nah, untuk itu di parallel gateway ini dia harus melakukan dua tugasnya tersebut agar dapat lanjut ke tahapan selanjutnya yakni menjadi kaya. Seperti itu. Di parallel gateway, kita dapat menotasikan dua kemungkinan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Dan jikalau dia tidak dilakukan salah satunya, maka dia tidak akan mampu lanjut untuk ke tahap berikutnya. Seperti itu. Dan begitulah penjelasan singkat mengenai gateway dan juga beberapa sintak yang ada di Bizagi Modeler. Untuk selanjutnya, saya akan langsung masuk ke hands-on untuk penggunaan Bizagi Modelernya. Baik, saya masuk lagi ke halaman yang sebelumnya sudah saya buat. Dan di sini saya mengangkat sebuah studi kasus, yakni pengajuan SKPM atau Satuan Kredit Poin Mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jadi di sini ada sekitar 6 lane yang perlu kita assign atau kita berikan tugas. Baik, di sini saya langsung membuat beberapa lane, membuat 6 lane. Baik, mengacu pada pedoman alur mengenai pengajuan SKPM yang dikeluarkan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya langsung memulai prosesnya. Di sini start, kemudian setelah start kita bisa menambahkan assign, yakni mahasiswa perlu masuk ke laman skpm.upnjatim.ac.id. Untuk menambahkan assignment, kita tidak hanya bisa mendrag dari bar kiri ke arah lane, tapi kita juga bisa setelah kita membuat semacam alur pertama ini, kita akan disediakan menu untuk selanjutnya atau sintak selanjutnya. Yang di sini saya langsung menggunakan sintak untuk assignment. Ini saya tengahkan. Dan di sini saya isikan mahasiswa. Seperti ini. Kemudian mahasiswa melakukan entry
prestasi. Setelah mahasiswa melakukan entry prestasi, maka dia perlu mengajukan kepada dosen wali. Jadi setelah mengajukan permohonan ke dosen wali, maka dosen wali akan memverifikasi atau melakukan proses peninjauan terhadap prestasi yang telah diajukan oleh mahasiswa. Kemudian di sini saya notasikan dosen wali dapat menyetujui atau tidak. Di sini menggunakan yang eksklusif gateway, yang dimana hanya ada iya maupun tidak. Di sini saya notasikan bisa sesuai. Setelahnya kita bisa menggunakan sequence flow ini untuk dapat menotasikan bahwa dia iya atau tidak dengan cara menarik dari menu sebelah kiri ke arah simbol di kolom lain. Di sini kita sesuaikan posisinya. Di sini adalah bila mana kondisi bernilai tidak. Dan jikalau dosen wali tersebut menyetujui atau dinyatakan sesuai, maka dia akan lanjut pada verifikasi dari core prodi atau validasi core prodi. Di sini caranya juga sama, kita tarik sequence flow dari berkiri ke simbol gateway. Kita tarik ke arah validasi core prodi dan kita notasikannya sebagai ya. Setelah core prodi memvalidasi, maka mahasiswa perlu melakukan entry surat tugas dan juga bukti atau dokumen pendukung. Sini saya lebarkan terlebih dahulu. Kita sambungkan entry surat tugas. Jika sudah, wakil dekan 3 yang selanjutnya bertugas untuk melakukan proses verifikasi. Setelahnya, dekan akan melakukan pengesahan. Setelah dekan mengesahkan, maka akan dilanjutkan ke pihak universitas untuk ditindaklanjuti dan diterbitkan poin SKPM dalam SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Dan setelah itu, proses tersebut dinyatakan selesai. Atau kita bisa notasikan menggunakan simbol N. Setelah kita menyusun alur ataupun diagram dalam Bizagi Modeler ini, kita bisa menyimpannya. Di sini kita simpan sebagai alur SKPM. Dan di Bizagi sendiri kita disediakan fitur untuk ekspor ke dalam bentuk JPEG atau file gambar. Caranya adalah kita masuk ke bar ekspor atau impor, kemudian kita klik yang menu image. Di sini kita akan dapat menyimpannya dalam bentuk atau format PNG seperti itu. Dan saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya mengenai proses instalasi hingga beberapa basic untuk menggunakan software Bizagi sebagai alat penunjang business process modeler dan sebagai penunjang business process modeler and notation. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.